Masya Allah, kita tuh rezeki banget ya sore ini kedatangan Ustadz. Masya Allah, ilmunya nanti insya Allah akan dibagi sama Ustadz. Jadi teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang baik dari Ustadz yang terbaik pula di Indonesia. Insya Allah. Ini kalau tahu As-Safi'iyah di situ tetangga kita, beliau ini adalah anak dari Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang emang yang punya As-Safi'iyah. Jadi ini tuh tetangga kita juga. Silau kayak Ustadz bercahaya banget ya dari sini. Masya Allah. Berarti karena pengaruh matahari. Oh gitu. Kirain gara-gara Ustadz dia bercahaya loh itu. Amin. Pas banget. Matang banget. Oke, silakan Ustadz. Iya. Kayaknya diri dulu. Boleh berdiri juga, berdiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Ini jagoan selawat kayaknya nih. Oh iya. Ya. Oh iya itu rilis ya. Itu tuh dari Iya. Itu dari almarhum ayah saya yang pertama kali memperkenalkan ke Indonesia. Itu selawat yang namanya untuk menghindari orang berbuat zalim kepada kita. Oh itu tuh. Iya. Jadi memang kita terhindar dari penguasa, segala macam yang bersifat zalim Allah akan hindarkan supaya kita selamat min khairat dunya wal akhirah. Ya kan? Coba Ustaz. Coba Ustaz mau dengar kayak apa selawatnya. Ayo, 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi as-salim. Kata Nabi dalam sebuah hadis, man shalla salatan wahidan sallallahu biha asyra. Barang siapa yang satu kali berselawat kepada Nabi, Allah akan gantikan pahalanya 10 kali pahala salawat. Masya Allah. Jadi apa yang kita ucapkan dalam lidah kita, apa yang kita utarakan, itu akan menambah nilai timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah, insyaallah ta'ala. Ada sebuah hadis baginda Rasulullah mengatakan, man qama lailatul qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menghidupkan, kepingin mendapatkan Lailatul Qadar ya, dengan penuh keimanan, dengan penuh kesyukuran, dengan penuh keikhlasan, Allah ampuni dosa-dosa yang terdahulu. Masya Allah, ini yang luar biasa berkahnya bulan suci Ramadan. Oke teman-teman,
rezeki harus dibagi-bagi. Nah, saya kan banyak dapat parcel. Seperti kebiasaan tahun-tahun sebelumnya, kita akan bagikan parcel ini. Semuanya pokoknya harus dapat. Ya, kejutan hari ini nanti kita akan dibagi parcelnya sesuai dengan nomornya. Semua udah masukin nama? Udah ya? Ya. Oh, yang belum. Karena nanti gongnya adalah hari ini kita akan ada 1 paket umroh. Beruntung dapat umroh ya. Jadi ini kita undinya setelah buka atau sebelum buka? Sudah buka jadinya. Sudah buka ya, jadi biar buka sholat pada khusus. Pada khusus berdoa. Biar Mudah-mudahan dapat umroh ya. Jadi semuanya pulang harus dapat hadiah. Ini parcel-parcel udah dikasih nomor, nanti diundi. Pokoknya ada 1 orang dapat umroh ya. Ada yang mau nanya ke Ustadz ya, Ustadz? Boleh, Ustadz? Ya, boleh. Tanya tentang apapun. Coba siapa Boleh, yang nanya? Yang bertanya 50.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Center videoin dong, orang pada nanya. Ustaz mau nanya, orang yang sebentar lagi kan mau ada malam Lailatul Qadar. Nah, ciri-ciri orang yang yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu ciri-cirinya seperti apa sih, Ustaz? 50.000. Ya. Begini, ada 1 malam yang kita tersisa, tinggal 2 malam ke depan. Insya Allah kita akan mendapat Lailatul Qadar. Di samping orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar, ada ciri-ciri alam yang akan datang pada saat Lailatul Qadar, yaitu dikatakan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW, yaitu malamnya itu sunyi, ya. Kemudian benar-benar syahdu. Karena kenapa? Malaikat turun dari langit, jumlahnya tidak terbatas untuk mengaminkan doa-doa hamba-hamba yang soleh dan soleha pada malam Lailatul Qadar. Itu yang kita kepengen dapatkan itu. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar yaitu dia terjaga untuk ibadah kepada Allah. Jadi bukan orang yang tidur, bukan orang yang ngobrol, bukan orang yang di mall, bukan orang yang di jalanan, tetapi dia iktikaf. Ya, berdoa, beribadah, qiyamul lail, baca Quran, istighfar. Itu yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi bukan orang yang lagi masak, yang lagi ngorok tidur, yang lagi belanja di mall midnight sale, ya, lagi di Tanah Abang lagi ngebut, ya kah? Di situ lagi cari-cari barang, dapat Lailatul Qadar? Kagak, Lailatul Qadar nggak turun di Tanah Abang. Ya, Lailatul Qadar akan datang bagi orang yang sedang terjaga untuk ibadah. Sholat terus, sholat sunat, lagi baca Quran, zikir, jadi yang nggak ngorok, nggak tidur. Sampai kapan Ustaz? Sampai terbit fajar subuh, itu selesai malam Lailatul Qadar. Jadi kita memang malam itu nggak tidur sama sekali, ibadah. Nah, itulah kira-kira Mas Iqbal, itu ya ciri-cirinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Oke, nunggu maghrib sama lagi. Apa lagi? Oke. Nah, bagus itu 50.000. 50.000. Kalau lagi mens gimana? Nah, gimana Ustaz kalau Lailatul Qadar itu bagi perempuan yang masih haid? Ya. Karena kita itu perempuan itu dibatasi dengan haid dan tidak bisa kita sholat ibadah, ya, karena dalam keadaan haid. Kemudian membaca Quran juga nggak boleh kita pegang Quran. Bagaimana Ustaz? Berarti kita perbanyak zikir. Zikir itu boleh bagi wanita yang haid.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu banyakin. Astagfirullahalazim boleh berapa ribu kali semampunya. Selawat Ustaz boleh beribu-ribu kali selawat juga boleh. Jadi bagi wanita yang head itu bisa melakukan seperti itu, karena sholat nggak bisa, baca Quran nggak bisa. Hanya itu saja yang bisa diamalkan bagi wanita yang masih head. Ya, jadi nggak usah kecil hati. Gimana Ustaz, bisa nggak berdoa? Ustaz boleh berdoa pakai bahasa Indonesia juga boleh, diaminkan oleh malaikat yang turun dari langit pada malam Lailatul Qadar, insya Allah. Gitu Rena ya. Itu Rena ya. Oke. Bagus pertanyaannya. Bagus banget. Ada lagi? Ada lagi? Ah. Katanya kalau mimpi basah di bulan puasa, sebenarnya gimana Pak Ustaz? Oke. Buat kakak berarti. Iya. Nah, oleh karena begini, itu kan adalah sesuatu yang bukan yang kita inginkan. Ya, kecuali kita menginginkan niat. Itu yang nggak boleh. Makanya kalau kita untuk menjelang tidur, perbanyaklah kita doa dan berselawat, sehingga kita akan dapat impian-impian yang indah-indah, yang enak-enak, yang bagus-bagus. Ya. Nah, jika terjadi seperti itu, karena ini adalah hal yang manusiawi bagi laki-laki, tiba-tiba tidak apa-apa, akhirnya dikasih mimpi enaknya beda dengan enak keindahan yang lain. Ya. Nah, bagaimana Ustaz sampai dia basah bangun? Ya, padahal pada bulan suci Ramadan misalnya. Berarti apa yang dilakukan? Yang pertama, dia harus mandi hadas besar. Ya, membersihkan hadas besar, kemudian mandi, ya, kemudian ambil wudhu, ya, kemudian berniat kembali untuk melaksanakan puasa. Jadi batal gak Ustaz? Bisa dilanjutkan puasanya. Yang penting bukan kita mendapatkan mimpi itu dipengaruhi dengan niat-niat jorok atau niat-niat buruk. Jadi boleh lanjut lagi puasa asalkan kita mandi dulu dan baru wudhu kembali serta niat lagi, ya. Tuh Lina dulu Lina. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mengenai waktu imsak nih Ustaz, kadang kan udah ada pemberitahuan waktu imsak gitu kan. Tapi tapi masih lupa minum, atau mungkin kan karena bangun sahurnya kesiangan jadi Masih makan, minum. Imsak itu adalah tanda rambu-rambu, ya, bagi orang yang melaksanakan puasa. Artinya apa? Bukan berarti waktu imsak itu kita tidak boleh makan minum setelah imsak. Jadi itu tanda doang, rambu-rambu. Dan ini hanya ada di Indonesia saja. Jadi di negara-negara Arab yang melaksanakan puasa bulan suci Ramadan, bahkan di negara-negara Eropa dan Amerika tidak ada imsaknya. Nah, kita karena berada di Indonesia, ini banyak dipengaruhi oleh tradisionalis Islam Indonesia. Jadi dipakai beduk lah, bangunin pakai sahur-sahur, ya. Kemudian mau sholat maghrib ada beduknya dulu, baru azan. Nah, beduknya itu adalah tradisionalis Islam. Sama juga imsakiyah juga seperti itu. Jadi masih boleh makan minum Ustaz? Boleh makan minum selama imsak. Tapi berhenti kapan? Berhenti pada saat muazin Allahu Akbar, itu langsung berhenti. Ini mah kita tuh bukan haus ilmu, haus duit. Patah duit tanda mati. Itu udah lu cek. Ustaz, mau nanya, jadi kalau lagi berpuasa dan mau berbuka, tapi bukanya tidak ada yang halal, gimana tuh? Nggak ada yang halal. Jadi suatu tempat, dia lagi berpuasa dan saat berbuka puasa itu dia di situ nggak ada yang halal gitu. Nah begini, kalau ada kasus seperti ini, menyegerakan buka puasa itu bukan menyegerakan untuk kita langsung makan besar.
untuk hanya menyegerakan itu untuk yang makan, bukan yang besar-besar kayak nasi, lauk pauk, bukan. Tetapi hanya untuk membatalkannya doang. Misalnya saya lagi di jalan itu tiba-tiba beduk, azan kedengeran di atas kendaraan yang bukan punya mobil kita, kan nggak mungkin berhenti, kendaraan umum misal. Nah, kita paling nggak preparationnya ada permen atau air, karena kita ngelihat jam, bentar lagi nih saya akan beduk nih kelihatannya. Itu yang harus disiapkan. Ada korma kita masukin, gitu loh. Jadi itu yang harus bisa dilakuin. Jadi bukan kita cari ada makanan yang nggak halal terus kita makan, nggak boleh. Tetap haram. Karena di dalam Al-Quran mengatakan semuanya haram. Hurrimat alaikumul maitatu walahmul hinzir. Itu Al-Quran bicara begitu. Diharamkan oleh kamu untuk makan daging babi, daging bangkai. Itu nggak boleh kita makan. Jadi kalau buka puasa paling nggak kita nahannya adalah makan masih kuat kita, bahkan habis tarawih kita makan besar, masih banyak orang yang melakukan itu. Bukan pada saat kita beduk azan maghrib, setelah tarawih dia baru makan besarnya. Makan kecilnya itu dibatalkan pada saat menjelang buka puasa doang. Jadi kalau kita berada di safar, belajar di perjalanan, musafir, kita harus siap-siapin kurma, harus dimasukkan ke dalam tas kita. Paling nggak itu minuman air putih. Itu paling tidak itu saja untuk membatalkannya. Jadi jangan kita minum whisky, makan babi, buka puasanya. Itu bukan malah benar, malah dapat dosa, ya. Pahala puasanya bukannya ada lagi, malah nggak ada sama sekali, ya. Itu paling bisa dihindari. Sip, terima kasih teman-teman ya. Ini waktu sudah dekat ke maghrib, jadi silakan bersiap-siap untuk berbuka puasa. Nanti kita sholat maghrib berjamaah. Setelah itu nanti juga ada Jovita, di bawah Jovita. Iya, nanti juga ada musik juga ya. Nah, nanti sambil makan, setelah makan kita bagi-bagi door prize. Oke? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Serin, Elwin. Lebaran sebentar lagi, sambutlah hari yang fitri. Bersihkan diri, menjaga hati, mengisi hari dengan berbagi. Menebar senyum, menabur amal, menyambut hari yang penuh berkah. Allahu Akbar. Berin, Puri, ya. Puri ada. Winda. Siapa lagi nih? Belum nih, gue belum. Tenyim belum. Arkan belum? Ada yang double nggak? Ada yang double nggak? Papa azab. Azab buka puasa. Bagus dua nggak tadi? Ada dua. Ada dua. Ada ini Arkan. Arkan ada Arkan. Ini Arkan. Ada. Gue kasih ke si Bagus. لا نحتاج المال كي نستمتع
mana? 55 ya. Nomor 2. Nomor 2 Rizka. Oke. Nomor 2 Rizka. Samping Pak Irfan. Oke. Nomor 3 uang, nomor 3 uang. Oke. Aduh ya Allah. Jalu ada. Friska. Oke, Friska. Oke. Nomor 4, nomor 4. Rakana. Iya, Rakana. Rakana, iya. Rakana. Nomor 5, nomor 5. Bang Puri. Gak apa-apa biar harum. Iya. Bang Puri. Oke, lagu dulu, lagu dulu. Cinta berakhir setelah segalanya. Kau pergi dulu. Adalah hatinya. Yang diambil ini yang umroh ya.